Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan Mbah Suro dalam acara rutin kita, yaitu mendongeng. Khususon dongeng untuk anak-anak, tapi tidak menutup kemungkinan bagi anak remaja, dewasa atau sepuh kesepuhan yang mau mendengarkan, boleh, silakan aja. Untuk pertemuan kali ini, Mbah Suro akan membawakan sebuah dongeng dari Jawa Tengah, khususnya sekitar Semarang, yaitu berjudul Baru Kelinting. Nah, cerita diawali dari kehidupan sehari-hari, yaitu di daerah Desa Ngasem, Desa Ngasem, di mana di sana terdapat sebuah keluarga yang ibunya bernama Endang Sawitri, sedangkan anaknya bernama Baru Kelinting. Yang jadi masalah dan mengherankan adalah bahwa anaknya yang bernama Baru Kelinting itu bukan berupa manusia, tapi berupa seekor naga. Ya, seekor naga di mana tapi bisa bicara. Anak naga tapi bisa bicara, dan warga desa sudah mengetahui itu, walaupun tetap rasa takutnya tetap masih ada. Apalagi Baru Kelinting punya rasa humor dan kadang-kadang bebedo atau ngelewei atau medeni kadang-kadang, sehingga sudah wajahnya menakutkan. Lalu dan ular sendiri juga menakutkan, suka bercanda karena punya watak seperti manusia, sehingga kadang-kadang betul-betul menakutkan. Nah, dari hari ke hari semakin lama semakin besar, baik pemikiran maupun fisiknya si Baru Kelinting. Dari penampilan tampakan tubuhnya semakin menakutkan. Bertanduk, matanya mulai bersinar dan sisiknya besar dan agak ada meling-melingnya, sehingga betul-betul sangat menakutkan. Sehingga semakin lama semakin tidak tenang warga desa karena Baru Kelinting semakin menakutkan penampilannya. Pada suatu hari Baru Kelinting bertanya kepada ibunya Endang Sawitri bahwa, apakah saya punya bapak, ibu? Lalu dengan terenyuh Endang Sawitri menceritakan bahwa ayahnya adalah seorang raja, seorang bangsawan yang namanya Hajar Salokantara. Dan sementara ini beliau sedang bertapana di sebuah gua di lereng Gunung Telomoyo. Maka kalau kamu ingin menemui bapakmu, silakan pergilah ke daerah pegunungan di mana di sana ada gua, dan di lereng gua itulah, atau di gua itulah, di lereng Gunung Telomoyo itulah ayahmu sedang bertapa. Maka dia berpamitan, baiklah ibu, saya akan menuju ke gua itu, akan menghadap Ayanda Hajar Salokantara. Maka dia mendaki gunung itu, dan lama-lama sampailah dia di depan gua itu. Apakah kira-kira ayah saya akan menerima ya? Nah, dengan pikir yang ragu-ragu, akhirnya dia tetap masuk ke dalam gua tersebut. Dan di dalam gua itu betul ada seorang pertapa tua yang sedang bersemedi. Dan karena ada gerakan dari Baru Kelinting, maka pertapa itu akhirnya membuka mata dan terbangun. Siapa itu? Saya Baru Kelinting. Saya sedang mencari ayah yang bernama Hajar Salokantara. Kata ibu saya sedang bertapa di lereng Gunung Telomoyo. Apakah Bapak tahu? Oh, kalau itu saya Hajar Salokantara. Kamu anaknya Sawitri. Apa buktinya? Ini ibu memberikan kelintingan itu sebagai tanda bahwa ini adalah pemberian bapak dulu waktu mau pergi meninggalkan ibu.
Oh iya 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 iya. Ini memang kelintingan ini punya saya. Tapi untuk meyakinkan saya, coba kamu baru kelinting, bertapalah melingkar di Gunung Telomoyo ini selama 1 tahun. Kalau kamu bisa membuktikan itu, aku akan mengakui kau sebagai anak saya. Baiklah Ayanda, saya akan lakukan apa yang menjadi kehendak Ayanda, sehingga baru kelinting akhirnya melingkarkan tubuhnya melingkari Gunung Telomoyo dan bertapa selama 1 tahun. Nah, diceritakan di tempat yang lain, setelah beberapa bulan baru kelinting itu bertapa, maka tubuhnya tertutup oleh tanah, oleh dedaunan, kadang sebagian oleh akar-akar tumbuhan yang menutupi tubuhnya. Jadi dia tidak terlihat sekali seperti seekor ular. Di sebuah desanya itu adalah namanya Patok, di mana saat itu akan mengadakan yaitu sedekah bumi, bersih-bersih desa. Nah, biasanya kalau sudah bersih desa akan mengadakan pesta sebagai rasa syukur, dan Pak Lurahnya, kepala kampungnya, memerintahkan agar para pemudanya pergi ke hutan untuk mencari daging, apa itu rusa atau kelinci atau apa saja, silakan, untuk menu lauk pauknya pesta daripada sedekah bumi itu. Maka berangkatlah masyarakat berbondong-bondong ke hutan untuk mencari hewan buruan. Tapi setelah berangkat dari pagi, siang sampai menjelang sore, ternyata hewan buruan itu tidak ada, sehingga mereka memutuskan untuk pulang lagi. Tapi di saat mereka akan pulang, ternyata seseorang itu tidak sengaja, karena marahnya dia menancapkan kampaknya pada pohon jelek yang sudah tumbang. Dan saat mau pulang, itu si kampak diambil, ternyata mengucurkan darah. Hei teman-teman, ini apa ini? Ini kampak saya kok berdarah. Lah setelah diteliti, ternyata itu adalah seekor ular besar, ya, seekor ular besar yang sebenarnya itu adalah si baru kelinting yang sedang bertapa. Sehingga masyarakat yang tadi sudah frustasi tidak mendapat hewan buruan, akhirnya beramai-ramai memotong-motong tubuhnya baru kelinting, dibawa sebagai menu atau lauk pauk dalam pesta sedekah bumi itu. Intinya masyarakat mendapat daging yang mereka inginkan. Nah, betul juga di saat pesta diadakan, maka seluruh masyarakat beramai-ramai mendatangi, menggelar tikar itu, sehingga masyarakat membawa makanan dan lauknya itu adalah daging si baru kelinting. Tiba-tiba datanglah seorang anak yang berpenampilan lusuh, wajahnya banyak korengnya, kelihatannya kelaparan, ya kan, tidak pernah mandi, hanya pakai celana itu. Celananya sudah robek, itu datang ke tempat pesta itu. Paman, tolong beri aku makanan. Saya sudah 2 hari tidak makan, saya lapar sekali. Wih, ini anak kotor-kotor amat, anaknya siapa sih? Alih, jangan ke sini. Ini lagi pesta bersih desa, lagi acara suci ini. Jangan ke sini. Akhirnya si baru kelinting pergi ke tempat orang desa yang lain. Bapak, Ibu, saya mohon minta makan seikhlasnya. Saya sudah lama tidak makan. Ini siapa ini? Aduh, pulang dulu kamu, pulang. Itu kamu nggak mandi itu. Mandi dulu. Jangan kesini dulu. Aduh, bau ini. Nah, akhirnya si baru kelinting karena di sana sini menolak dan menghardik untuk pergi, dia pergi meninggalkan pesta tersebut. Nah, di ujung kampung kebetulan ada rumah, dia mengetuk pintu. Tok. Nah, rumah itu dihuni oleh seorang nenek. Nenek, saya sudah tidak makan 2 hari, saya ingin makan. Oh, siapa kamu? Orang mana? Ayo sini. Kasihan sekali kamu, Ini, silakan. Kebetulan nenek itu juga habis masak, akhirnya dijamu si baru kelinting ini dengan seadanya tapi cukup lengkap.
ada sayurnya, ada sambelnya, ada lodehnya, ada coelnya, nasinya juga. Silakan kamu anak, kasihan sekali kamu. Kamu makanlah sekenyangnya ya. Terima kasih Nek, terima kasih. Lalu siapa? Baru Clean itu makan dengan lahapnya karena memang sudah lama bertapa ya kan. Itu sehingga setelah kenyang lalu Nek, ini saya harus bilang apa ini? Terima kasih bagaimana kepada nenek yang telah memberikan saya makanan yang enak sekali dan dari lapar menjadi kenyang. Pesan saya hanya begini Nek, selain terima kasih, nanti kalau ada suara gemuruh entah apa suara apa, tolong nenek jangan lupa naiklah ke lesung itu, penumbuk padi itu, dan jangan lupa juga bawa entong ini yang agak besar ya. Ada apa sih Nek? Ada apa sih Nak? Ya enggak lah, pokoknya kalau nanti ada suara gemuruh, nenek naik ke sana aja ya. Walaupun tidak ngerti maksudnya si baru kelinting, si nenek mengiyakan. Nah setelah makan di rumah nenek tadi, si baru kelinting kembali ke tempat pesta tadi, kembali ke orang-orang tadi dan kembali minta lagi. Tolonglah paman, bapak, ibu, mbak-mbak, saya minta nasi, minta makan, ikut sedikit menikmati pesta ini. Loh, kamu lagi. Nah, salah satu malah mau mendorong. Akhirnya terjatuh, terduduk. Nah, saat itulah baru kelinting marah, ya kan? Marah. Hei orang-orang kampung, kamu memang orang-orang yang tidak tahu diri. Lalu sambil ngomong dan marah, dia mengambil sebatang ranting ya, lalu ditancapkan ke dalam tanah. Jelek. Ketahuilah bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, kalian pesta ini adalah pesta dengan membunuh saya. Saya adalah ular yang kalian makan. Saya adalah jelmaan ular yang kalian makan. Saya hanya menguji kamu bagaimana wataknya kepada orang yang tidak punya. Ternyata kamu betul-betul sudah tertutup hatinya. Coba, siapa yang berani menantang tantangan saya ini? Cabut ranting ini dari tanah ini. Kecil, itu si ranting apa sih? Nah, akhirnya salah satu dari mereka mencabut. Tidak bisa. Yang satu lagi cabut lagi. Tidak bisa. Akhirnya berdua. Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak ada yang berani, tidak ada yang kuat. Itulah tadi. Mari. Akhirnya si baru kelinting mendekati ranting yang ditancapkan itu. Lihat ini. Jebrol. Dan begitu ditarik ranting tadi oleh baru kelinting, memancarlah air dari dalam tanah yang makin lama makin besar, makin banter, makin membesar. Akhirnya terjadilah banjir di seluruh kampung itu, kampung Patok itu. Akhirnya menggenangi seluruh bangunan, menghanyutkan seluruh bangunan, harta benda, dan orang-orang yang di sana akhirnya mati semua. Kecuali nenek yang tadi ada suara gemuruh air. Ingat pesan anak tadi, dia langsung naik ke dalam lumpang atau lesung dan membawa entong untuk menggerakkan lesung tersebut. Akhirnya seluruh warga desa beserta harta bendanya mati terendam oleh air saat rantingnya si baru kelinting diambil. Itu sebagai balasan dari orang-orang yang tidak tahu belas kasihan dan berwatak tamak. Itulah tadi cerita dari baru kelinting yang akhirnya genangan air banjir tadi menjadi sebuah danau atau rawa, dan karena airnya yang kimplang-kimplang itu bening, maka rawa itu terkenal dengan sebutan namanya rawa pening, ada di daerah Semarang, gitu ya. Itulah tadi cerita atau dongeng baru kelinting yang telah kita sampaikan atau saya sampaikan dengan harapan dapat diambil pelajaran bahwa kita sebaiknya tetap menghargai orang lain, menanam kebaikan-kebaikan agar nantinya akan membuahkan kebaikan, pahala yang baik kepada
kepada kita. Karena apa yang kita tanam itu akan kita panen. Tanamnya baik, panennya juga baik. Tanamnya jelek, panennya juga jelek. Itu saja yang dapat disampaikan oleh Mbah Suro. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.